Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali sama-sama belajar ya, mengkaji bahasa Arab, pembahasan bahasa Arab dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya mungkin lain kali juga kita nggak hanya membahas ayat-ayat Al-Qur'an, namun juga hadis-hadis ya seperti pernah kita bahas. Hari ini kita membahas mengenai surat Al-Baqarah ayat 213. Insyaallah saya coba bacakan bagian yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Shadaqallahul adzim. Insyaallah kita ambil potongan-potongan yang sesuai dengan wakaf dan ibtida, aturan wakaf dan ibtida yang disepakati para ulama ya. Kita pindah ke halaman berikutnya. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Sebagai latar belakang ya, memang pandangan Islam agak berbeda dengan pandangan agama-agama lain. Islam memandang bahwa semua nabi itu asalnya diutus oleh Allah untuk mengajarkan ajaran yang satu, yaitu ajaran Islam, yaitu ajaran yang merupakan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka sebenarnya manusia itu memanglah umat yang satu. Tapi kita tidak lebih jauh mengkaji tafsir, kita langsung saja membahas bahasa Arabnya, insyaallah ya. Kita pindah ke halaman berikutnya. Seperti kita ketahui, dalam bahasa Arab itu pada prinsipnya hanya ada 3 ilmu dasar yang perlu kita ketahui namanya. Yang pertama yaitu shorof, di mana shorof itu adalah perubahan kalimat atau kata. Contohnya ja'ala ya ja'alu, ja'ilan, atau qa'ada yaq'adu, maq'adun. Itu bentuk-bentuk perubahan kalimat ya. Juga dalam bahasa Arab yang dasar dipelajari perubahan kalimat atau jumlah kalau dalam bahasa Arab. Contohnya masjidun kabirun atau al-masjidu kabirun, itu disebut jumlah kalimat ismiyah. Bisa juga kalimat berupa kalimat kerja. Ja'a aliyun, ja'a aliyun, datang Ali ya. Yang ketiga, dalam ilmu dasar bahasa Arab kita harus mengetahui perubahan a, i, u, e, o. Tidak seperti bahasa Indonesia ya. Perubahan ini tidak penting kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu penting sekali. Contohnya minal masjidi, itu nggak boleh minal masjidah ya. Karena minal itu disebut dengan huruf pembuat kasroh atau huruf jar. Minal masjidi, minal bayiti. Contohnya dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asal katanya abduhu, karena ada bi huruf jar jadi bi'abdihi. Nah itulah 3 ilmu bahasa Arab yang dasar yang kita paling enggak kita tahu nama-namanya dulu dan kegunaannya. Kita lanjut membahas halaman berikutnya ya. Insyaallah dalam kali ini pembahasan ayat ini sekalian saya perkenalkan bahwa perubahan bunyi dalam bahasa Arab itu pada prinsipnya hanya 4, yaitu bunyi a dasar yang disebut dengan huruf dhamma, huruf u itu disebut bunyi marfu. Huruf yang berbentuk fathah disebutnya mansub, bunyi mansub, i'rabnya mansub. Huruf yang berbentuk kasrah disebut majrur, huruf yang mati disebut majzum. Nah, dalam bahasa Arab, dalam ilmu i'rab, sesuatu menjadi fathah, kasroh, dhamma atau mati itu ditentukan fa'ilnya. Contohnya al-masjidu kabirun. Itu adalah defaultnya dhammah marfu. Tapi kalau kata kita pakai innal masjida kabirun, masjidunya jadi berubah jadi masjidah. Contohnya lagi, Zahaba aliyun ilal masjidi. Ilal masjidi, kalau berhenti ilal masjid matikan, tapi tulisannya tetap i ya.
disebut dengan majrur. Majrur ini contohnya ismul majrur, itu huruf kata-kata benda yang kena huruf-huruf majrur. Demikian sekedar perkenalan, tidak usah terlalu dalam ya. Nanti kapan-kapan kita bahas yang lebih detail dalam masalah i'rab. Jadi makanya dalam membaca Quran tidak boleh salah huruf bunyi a, i, u, e, o. Dalam membaca Al-Quran ada dua kesalahan. Yang pertama disebut lafzul jali, nafsul jali, kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil. Kesalahan yang besar itu para ulama sepakat zaman kita, zaman yang dimana umat sudah jauh dari para sahabat, sudah jauh kurunnya, hanya dua aja yang disebut kesalahan besar. Lahnul jali ya, kesalahan yang besar. Lahnul jali itu hanya dua. Yang pertama menambah bunyi a, i, u, e, o, atau mengurangi bunyi, atau menambah huruf atau mengurangi huruf. Hanya dua, itu yang kita hati-hati. Ini adalah karena sebabnya i'rab. Bunyi itu penting dalam bahasa Arab. Oke. Kita maju halaman berikutnya. Nah, kita potong lagi bagian yang pendek tadi dari surat Al-Baqarah ayat 213 menjadi dua lagi. Yang pertama kita bagi menjadi kanan nasu ummatan wahidah. Baru faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin, itu bagian kedua ya. Kita lihat kanan nasu ummatan wahidah. Kalau kita lihat dari segi ilmu i'rab, lihat ada perubahan di situ. Ummatan wahidatan itu semua fathatain ya, bunyi a, dua a. Yang pertama tetap domah kanan nasu. Nah, kana ini juga amil juga, dia merubah i'rab. Makanya ada sekelompok kata-kata yang disebut dengan kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudara perempuannya akan merubah i'rab ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Itu kita samarikan dulu. Kana wa akhwatuha adalah grup kata depan yang biasanya berada sebelum isim. Oke, yang lanjut ke halaman berikutnya. Nah, inilah teman-teman atau saudara-saudara perempuan kana yang sifatnya merubah i'rab sama dengan kana. Yang pertama soro, laisa, kemudian asbaha, mazala, manfaka, adha, mabariha, madama, dhalla, kana, bata. Maka dalam hadis ada kan gitu. Apa ya katanya? Dalam hadis yang asbaha rajulun mu'minan, dalam hadis itu. Seorang laki-laki pada pagi hari mukmin. Wa amsa kafiran, itu menjelang hari kiamat nanti ada orang laki-laki yang paginya mukmin, sore kafir. Rasulullah memberitakan badiru bil amali soleh. Segeralah beramal soleh supaya tidak terjadi. Yang halaman berikutnya kita bahas lagi. Nah, kana wa akhwatuha ini sifatnya merubah khobarnya. Mubtadanya tetap marfu berbentuk domah, khobarnya jadi mansub, yang disebut dengan khobar kana. Mubtadanya disebut dengan ismun kana ya. Terbalik sama inna. Kalau inna mubtadanya jadi mansub, khobarnya jadi tetap marfu. Ini kebalik ya. Kana itu lawannya dari inna dalam hal i'rab mubtada dan khobarnya. Dan ini berlaku untuk jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah ya. Langsung lagi. Oke. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita kenal juga kana itu domir mutasilnya, domir tersembunyinya huwa. Kalau ana jadi kuntu. Kalau anta kunta, huwa kana ya. Nahnu kunna ya. Nah, itu perubahan domirnya, perubahan kata gantinya. Jadi selain dia merubah i'rab yang lain, dia sendiri sebenarnya merupakan merupakan fi'il juga. Kana kuntu, dulu aku, artinya gitu. Kalau kana dulu dia, maka ini artinya dulu manusia itu adalah, asalnya manusia itu ummatan wahidah, satu umat. Itu bahasa Arabnya artinya itu. Kana nasu ummatan wahidah. Nah, mubtada'nya, subjeknya tetap marfu, tetap dhamma, disebut isim kana, dan khobarnya jadi mansub. Kebalikan dengan inna. Kalau innan nasa ummatu wahidah ya, wahidatun. Kebalik ya. Jadi kalau udah ini kita dalam pembahasan Quran dan Arabian ini sengaja kita bahas mudah-mudah, karena ini bukan untuk orang-orang yang bahasa Arabnya sangat dalam, ini orang-orang yang baru kenal, sehingga diulang-ulang terus, lama-lama hafal insya Allah. Kalau sering mengikuti YouTube ini, insya Allah lama-lama hafal. Kan jangan lupa subscribe sama like ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Makanya contoh lain dalam Al-Quran disebut
Wa kana Allahu ghafurur rahima. Makanya Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid dan juga disebutkan, atau surat Al-Qamar juga, walaqad yassarna, surat Al-Qamar ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu sudah mudah untuk diingat, dibaca atau diingat, dimengerti atau dihafalkan. Satu-satunya kitab suci yang dihafalkan jutaan orang di dunia adalah Al-Quran. Kenapa dia mudah dihafal? Karena kalimatnya ada rumusnya. Kalau orang baca wa kana Allaha ghafurur rahima, semua orang tahu yang belajar bahasa Arab, orang itu salah baca. Nggak boleh bacanya gitu. Karena habis kana Allahnya mesti dhammah. Karena ini ceritanya tentang Allah. Dan sesungguhnya Allah dari dulu sampai sekarang, artinya gitu. Allah tuh dari dulu sampai sekarang ghafurur rahima, sifatnya abadi. Karena pakai isim. Kalau sifat dalam bentuk isim itu artinya abadi. Ghafurur rahima, sifatnya tuh udah melekat pada Allah. Sifatnya pengampun dan pengasih, penyayang ya. Makanya Nabi mengatakan orang Islam itu semua insya Allah, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Asalkan tidak syirik ya. Jadi tidak boleh berputus asa ya, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Masalahnya masuk surganya itu langsung atau mampir dulu itu ya. Kita nggak tahu, mudah-mudahan kita semua nggak mampir ya. Amin. Amin. Terus, nah, kanan nasu ummatan wahidah itu mubtadanya, asal katanya jumlatul ismiyahnya, asal katanya an-nasu ummatu wahidah. An-nasu ummatu wahidatun asalnya. Karena kena jadi kanan nasu ummatan wahidah. Nah, jangan lupa dalam membaca Al-Quran, kalau ada tasdid di atas huruf nun dan huruf mim itu wajib didengungkan, wajib gunnah. Kanan nasu ummatan wahidah. Nah, itu jangan lupa ya. Nah, jangan lupa juga i'rabnya berbentuk marfu untuk ismun kananya. An-nasunya marfu atau domah ya, atau u. Ummatannya asal katanya ummatun jadi fathah, ummatan. Domatain jadi fathatain. U yang dua jadi A yang dua ya. Wahidatan juga sama. Kenapa ummatan wahidatan dua-duanya sama bentuknya? Karena ini kalau dalam bahasa Arab, saya dalam PowerPoint ini saya tidak sebutkan. Mungkin karena terlalu banyak ya. Itu adalah ummatan wahidatan ini disebut na'at man'ut. Jadi sejajar kedudukannya. Na'at man'ut itu tabi, dia mengikuti. Kalau yang umatnya berubah jadi fathah, wahidatannya juga berubah jadi fathah ya. Jadi itu sederhana, insya Allah mudah dipahami. Kita lanjutkan. Nah, baru bagian keduanya. Faba'athallahu nabiyina mubashirina wa mundirin. Nah, nabinya jangan lupa itu dibacanya panjang. Walaupun ya-nya satu ada tanda ya. Ya, di atasnya ada tanda ya, itu panjang ya. Artinya mat tabi. Faba'athallahu nabiyina mubashirina wa mundirin. Fa-nya itu huruf ya. Ya, kalau kita baca kitab, nanti kapan-kapan baca atau ikut kursus membaca kitab Jurumiyah ya. Fa itu merupakan bagian dari kalam yang disebut dengan huruf. Kalam ucapan itu dibagi 3 dalam bahasa Arab. Huruf, isim dan fi'il. Fa ini bagian dari huruf. Ba'atha itu fi'il, kata kerja, lampau, madi. Allah sebagai fa'il yang melakukan. Allah membangkitkan. An-nabiyina asal katanya nabiyuna. Karena kedudukannya maf'ulun bih, dia berubah jadi mansub. Nabiyuna, mansubnya fathahnya nabiyina. Nah, di sini makanya mansub itu tidak selalu berbentuk fathah ya. Kadang-kadang berbentuknya nabiyuna, mansubnya nabiyina gitu. Ya, itu ingat-ingat ya. Nah, itu jadi ingat ya. Muslimuna mansubnya muslimina, majrurnya sama, mansub sama majrurnya bunyinya sama. Muslimun muslimin. Nah, jadi misalkan faba'athallahul muslimina. Gitu. Nah, jadi disebut mansub ya. Karena fa'ilnya disebut maf'ulun bi atau objek. Allah itu adalah fa'il pelaku, nabiyina itu yang dikenakan pekerjaannya, itu orang yang diutus oleh Allah. Maf'ulun bi objek ya. Fa'il yang melakukan kerja. Langsung berikutnya. Nah, karena kita membahas tentang fi'il, kita ulang lagi. Fi'il itu kata kerja dalam bahasa Arab atau verb. Itu ada 3 jenis, yaitu past atau madi, present and future mudhari,
command atau instruction atau amr. Kalau contohnya tadi ayat ba'atha, mudhari'nya ya ba'athu. Amrnya ib'ath. Ya. Putuslah gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Kita bahas sederhana-sederhana aja. Nah, ini tadi kita sebutkan. Maf'ulun bih itu, fa'il maf'ulun bih merubah sesuatu yang marfu an-nabiyuna jadi nabiyina, jadi majrur. Marfu berubah jadi mansub ya. Nah, maf'ulun bih itu mansub yang dikenai objek jadi bentuk fathahnya adalah an-nabiyina. Asal katanya an-nabiyuna, nabi-nabi. Nabi itu satu, kalau nabiyuna itu banyak nabi. Pakai alif lam itu nabi-nabi Allah maksudnya. Nabi-nabi berbentuk khusus ada de-nya alif lam ya. An-nabiyina. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Nah, mubasyirina wa mundhirina itu kedudukannya dalam jumlahnya ini adalah dia sebagai hal. Hal itu keadaan. Allah mengutus nabi-nabi itu sebagai apa? Dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mufidah, dia pengertiannya lengkap. Allah mengutus nabi itu bukan hanya sebagai guru atau hanya sebagai teolog ya. Allah menjelaskan dengan bahasa yang sangat singkat dan padat. Nabi itu fungsinya mubasyirina, memberi kabar gembira. Contohnya Nabi memberi kabar gembira pada kita. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah sebagai Tuhan, Nabi mengatakan pasti masuk surga. Itu memberi kabar gembira. Mubasyirina wa mundhirin. Nah, ini yang kita harus ingat juga, Allah demikian cermat ya. Yang harus dilakukan tuh memberi kabar gembira dulu. Kamu pasti masuk surga. Oh, kata Rasulullah. Illa man aba. Kecuali yang nggak mau masuk surga. Siapa yang nggak mau masuk surga? Yang nggak taat sama Rasulullah ya. Mubasyirina wa mundhirin. Al-hal. Asal katanya mubasyiruna jadi mubasyirina. Karena nanti kita bahas dalam page berikutnya. Kita pindah lagi. Nah, hal itu selalu berbentuk ismun yang nakiroh, nggak boleh pakai alif lam, yaitu tanpa lam alif. I'rabnya mansub atau fathah, fungsinya menurunkan sohibul hal. Sohibul hal itu yang diterangkan oleh hal itu bisa maf'ulun bih, bisa ismun majrur, bisa mubtada wa khobar. Kita kembali ke halaman berikutnya ya. Jadi kembali sebelumnya. Balik. Bisa nggak balik? Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa nih balik. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ini aja dah. Itu nggak bisa ya? Oh, nggak available karena ada video. Nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa. Langsung aja ya. Nah, dalam bahasa Arabnya sebenarnya nggak susah juga nih. Kadang-kadang orang lihat bahasa Arab takutnya. Padahal bahasa Arab itu sederhana aja. Hal itu adalah ismun, kata benda yang nakiroh, kata benda yang tanpa alif lam yang umum. Mansub, dia i'rabnya harus fathah. Yakti ba'da jumlah tammah, datang setelah jumlah yang sempurna. Atau kalimat yang sempurna itu baru ditambahin hal. Tadi penyempurna. Jadi biasanya hal itu datang setelah kalimat itu sempurna, baru tambahin hal. Libayan, tugasnya itu memberikan keterangan tentang si pelaku atau objek. Fa'il itu pelaku, maf'ulun bih itu objek, atau ismul majrur keterangan tentang kata benda yang sudah dikenal huruf kasroh, atau menerangkan mubtada subjek atau menerangkan khobar. Yang diterangkan oleh khobar itu wahada ma yusamma, dan itu mereka itu semua disebut sahibul hal, yang diterangkan oleh hal ya. Lanjut aja halaman berikut. Makanya mubasyiruna ketika dia menjadi hal itu berubah jadi mubasyirina secara i'rab ya, mansub. Tapi secara pengertian mubasyirina ini menerangkan siapa? Sahibul halnya adalah an-nabiyina, menerangkan maf'ulun bihnya. Bahwa nabi-nabi itu diutus oleh Allah, tugasnya memberi kabar gembira. Jadi kalau orang Islam juga jangan lebih hebat dari nabi. Nabi-nabi aja disuruh kasih kabar gembira, kita jangan memberi kabar takut dahulu. Yang pertama kabar gembira, jadi orang itu senang dengan ajaran Allah. Baru kita berikan peringatan tentang bahayanya tidak mengikuti ajaran Allah, kesusahan hidup di dunia karena tidak meninggalkan ajaran Allah ya. Bukan menakut-nakuti dengan neraka, bukan ya. Menakut-nakuti dengan bahayanya meninggalkan ajaran Allah. Insya Allah ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, insya Allah kita sudahi pembahasan ayat Al-Baqarah 213. Pembahasannya cukup sederhana. Sengaja diulang-ulang dengan beberapa kaidah-kaidah, selalu diulang agar kita semua hafal. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa
share kepada teman-teman yang lain agar kita semua dapat keberkahan dan pahalanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.